Allah jawabannya sangat bagus, kompak. Kita mulai kajian kita untuk yang pertama ya di SD kelas 4, 5, 6 Ibnu Umar. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sirah nabawiyah susunan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Firanda Andirja. Siapa yang kenal? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pernah ketemu? Siapa yang pernah jumpa? Masya Allah. Pernah salaman? Siapa yang pernah salaman? 1, 2, 3, 4, Masya Allah. Alhamdulillah ya, jadi yang belum kenal nanti suatu saat kita undang. Beliau pernah ngisi kajian di sini ya sama Ustadz waktu itu masalah terorisme. Beliau adalah doktor S3, dokter itu S1, S1, S2, S3 lulusan Madinah. S1-nya hadis, S2-nya akidah, S2, S3 akidah. Beliau dulu teknik UGM kalau nggak salah umum. Tapi setelah ngaji dengan para asatidz, salah satunya Ustadz Abu Ihsan Al-Athari yang kemarin Al-Maidani itu guru beliau. Khalid Samudi dulu setiap pekan di sini itu guru beliau juga. Ya, jadi beliau umurnya masih muda. Karena guru-gurunya masih muda. Alhamdulillah itu adalah ustadz yang sangat produktif, produktif, banyak menulis. Salah satunya tulisannya ini, ya, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kumpulkan uang beli, bilang Maya. Jangan pakai uang ayah, uang ibu, kumpulkan uang sendiri. Ini kalau beli harga 1 juta lebih. Tapi ada juga di aplikasi seperti ini. Tapi online, buka bekal Islam lalu buka sirah. Siapa yang sudah punya aplikasi bekal Islam? Boleh nanti buka sirah. Keluar. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan ya. Bagi yang punya YouTube juga di rumah, dengarkan anak ayah sama ibu, tolong bukakan aku YouTube Ustadz Firanda masalah sirah nabawiyah. Ya tapi nggak apa-apa kalau misalkan Ustadz Firanda juga kecepatan karena untuk umum, maka Ustadz berinisiatif karena pesannya ya Ustadz dapat gratis ini, ada 6 jilid, kalau beli 1 juta sekian. Beberapa Ustadz di grup kebetulan ya pada alhamdulillah dikasih gratis 6 jilid. Syaratnya mengajarkan. Waktu Ustadz punya kelas sekitar 7 kelas nih sedang dirintis. Kalau online monolog tuh Ustadz ngomong sendiri, ngerekam sendiri juga, nggak ada pakai tim. Itu sudah 38 kajian. Silakan nanti di Abdurrahim Ayub channel YouTube. Kalau ini kita baru yang ketiga. Ini yang ketiga ini. Pertama di pondok pesantren, kedua di majelis ya, majelis Legosos itu, ketiga di sini. Ini yang ketiga. Alhamdulillah ini yang terbanyak ini. Ya, masya Allah. Senang Ustadznya. Baik, kita nggak akan ngulang yang ke 1, kedua. Kamu minta sama ayah ibu cari channelnya, minta jilid 1, jilid 2. Karena Ustadz Firanda tidak
urutannya tidak teratur. Maksudnya susah. Ustaz sudah nyari, ya, nggak teratur seperti ini. Ini hasil kajian dia di mana-mana dibutuhkan. Dan jangan khawatir kalau nggak paham bahasanya. Ya, kamu duduk yang tenang, niat karena Allah, menuntut ilmu. Karena ilmu itu nggak seperti makan mie instan. Tahu kan? Mie instan aja harus dibuka, harus direbus, ya kan? Ada mie instan langsung begitu, enggak. Harus proses. Semua, apalagi ilmu itu punya proses waktu yang panjang, kesabaran, tidak tahu. Syekh Masbur Hasan Al-Salman yang pernah daurah di Ibnu Hajar boarding school itu pernah kajian baca kitab nggak paham, nangis dia. Padahal bahasa Arab, dia orang Arab. Waktu masih muda dia baca nggak paham. Akhirnya lama berbulan-bulan dia cari, akhirnya dia datang ke seorang syekh, dia tanya. Begitulah proses. Nah kita juga nih, Ustaz usahakan bacakan, jelaskan. Kalau nggak paham nggak apa-apa, yang penting jangan ribut. Kalau mau ngomong angkat tangan, Ustaz saya mau bertanya. Nanti ada waktu tanya jawab. Ya waktu kita cuma 1 jam kurang lebih dengan tanya jawab. Kalau nggak ada ya sekitar 45 menit. Jadi ini kajian yang ketiga. Kita di kajian 1, kajian 2 sudah sampai masalah pentingnya belajar sirah. Ya, kita udah bahas itu. Kita nggak akan ulang lagi. Urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Urgensi adalah urgensi, kepentingan, keperluan. Ini bahasa Inggris yang di Indonesia kan urgensi. Pentingnya belajar sirah nabawiyah. 1. Perhatian para salaf terhadap kajian sirah. Salaf, kenal kan? Salaf orang-orang terdahulu sejak Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in 300 tahun. Itu salaf. Mereka tekun mempelajari sirah. Bahkan ini sekilas saja ya, karena kita sudah lewat. Bahkan dijelaskan mereka mempelajari sirah itu hampir mirip ya, kamu seperti belajar Al-Quran. Ya, yang mana dinyatakan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi ini cucunya Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Al-Husain Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib. Apa katanya? Kunna nu'allamu maghaziyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaraya kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kami mempelajari maghazi, peperangan-peperangan. Maghazi itu ghazwa, peperangan yang diikuti oleh Nabi dan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saraya, ekspedisi, peperangan yang Nabi nggak ikut, mutus Usama dan lain-lain misalkan seperti itu. Kama nu'allamu surata minal Qur'an. Seperti kami belajar surat dalam Quran. Coba, ada kan belajar surat kan dari juz amma, juz 29 kan serius. Karena itu kalamullah. Nah, sikap kaum salaf ini Zainul Abidin, cucu dari Ali radhiyallahu Ahlul Bait asli, karena turunan Husain, turunan Ali dan Fatimah. Ini asli Habib nih. Ya, cucu Nabi asli nih. Ya, bukan bohong-bohong ini. Mereka nggak mau dipanggil Habib, nggak ada itu Habib. Ya, mereka. Jadi begitu mereka belajar sirah Nabi seperti belajar surah dalam Al-Quran. Artinya penting. Nah aneh kan kalau orang Islam belajar sirah Nabi setahun sekali dengan bahasa Arab yang dia tidak paham. Nanti tahun sekali lagi, belajar lagi, itu lagi, nggak boleh seperti itu. Ya, Ustadz dulu sekolah SD umum, ingat tuh, waktu itu mauludan para guru, Ustadz masih kelas 1, tapi ingat cerita sampai sekarang.
tentang kisah Nabi berjalan dengan bertemu dengan pendeta Bahira. Itu kesannya seperti kamu ini. Ya nanti gede kamu ingat, oh Ustaz ini ngasih kisah ini tentang Nabi. Tapi sampai itu terputus. Masa orang belajar Quran setahun sekali? Kan ini ulama ini. Ulama ya turunan Rasulullah melalui Fatimah dan Ali radhiyallahu melalui Al Husain. Itu belajar seperti belajar Quran. Gak mungkin itu setahun sekali. Tiap hari. Oleh sebab itu ini karya yang terbesar putra Indonesia. Ya pertama Kiai Haji Munawar Khalil itu ada segini. Ya, saya punya sejak dulu, hilang beli lagi, masih ada sekarang di maktabah tersimpan. Kiai Haji Munawar Khalil itu zaman 1980-an, itu paling lengkap. Kalau terjemahan banyak. Rahikul Maktum, Mubarak Furi pernah menang juara perlombaan karya tulis di Saudi. Beliau orang India, ulama, ya, maka menulis Rahik al-Maktum. Itu terjemahan Sirah Ibnu Hisham dan lain-lain. Jadi pasang niat yang benar, pasang mentality yang benar. Paham nggak paham? Aku duduk di sini, tidak bermain-main dengan kawannya, tidak bermain-main dengan pensil dan lain-lain, duduk tenang. Paham nggak paham karena Allah. Karena ini akan berjalan sampai kamu wafat, sampai kamu tua punya anak cucu insya Allah. Begitu. Tadi yang Ustaz ngomong paham nggak? Pentingnya belajar sirah nabawiyah. Seperti belajar surat dalam Al-Quran. Yaitu urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Dan Ustaz Dr. Firanda telah mengumpulkan dari hadis-hadis yang sahih tentang sirah nabawiyah. Tapi alhamdulillah tidak mengambil hadis-hadis yang maudhu, tahu maudhu, yang palsu. Jadi dalam ilmu hati-hati karena ini ilmu yang akan kita ambil sebagai pedoman hidup, ya. Maka ilmu itu diambil dari Al-Quran, Sunnah, yaitu hadis. Hadisnya juga harus yang sahih, hasan, artinya boleh diambil. Kalaupun ada yang lemah, tidak terlalu lemah. Karena dalam sirah agak longgar. Kalau matanya boleh diterima, walaupun agak lemah, diambil. Itu dalam kaidah dalam menulis sirah, sejarah. Atau pendapat sejarah-sejarah dari kitab lain. Begitu. Enggak adik-adik. Duduk yang bagus. Ya. Dan kita sudah sampai masalah keempat. Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Dan yang paling inti sebagaimana judulnya, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul SAW. Ada pepatah bahasa Indonesia yang kamu sudah hafal. Tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana seorang mencintai tapi tidak kenal? Ya, misalkan ada orang bilang aku cinta bulan, ada bulan sebelahnya. Karena dia nggak kenal, aku ingin berjumpa. Siapa namanya? Bulan ini. Ini aku. Loh, kok kamu? Kan nggak lucu gitu. Ya. Jadi Rasulullah walaupun 1400 lebih setelah meninggal, kita wajib mencintainya. Kalau wajib mencintainya, berarti wajib mengenalnya. Ma'rifatul Rasul dalam sulus salasa itu. Ma'rifatullah biladillah, mengenal Allah dengan dalil-dalil ma'rifatul Rasul atau ma'rifatul dinul Islam biladillah. Mengenal Nabi Muhammad SAW dengan dalil-dalil. Dan tidak setahun sekali, setiap hari. Ya, ada satu kaum yang mengenal nabinya setahun sekali, ya, gitu. Dan caranya juga bertentangan dengan Nabi, itu bukan urusan kita. Baik,
Yang keempat ini jadi ini masih mukadimah. Pertama, urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Kedua, dalam urgensi mempelajari sirah nabawiyah itu ada beberapa hal, ya, di mana jadi ada bab, subbab, bagian lagi, nanti tidak ada bagian lagi gitu. Ya, mudah-mudahan ada yang paham ya, yang Ustaz maksud. Ya, dari urgensi tadi ada satu, perhatian para salaf, tadi kita sudah bacakan secara ringkas. Ya, kedua, sirah nabawiyah merupakan bagian penting dari agama. Dia dari bagian agama. Sirah Nabi itu bagian dari agama, bukan bid'ah, bukan. Dia sesuatu yang harus dipelajari. Ketiga, Allah SWT memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah. Ya, dia juga bagian dari uswatun hasanah. Ya, jadi semua ini syariat. Adik-adik nggak boleh malas mempelajari ini. Maka ini sebetulnya kan ada pelajaran kan, sirah nabawiyah, sejarah Nabi kan. Tapi kalau di SD pasti belajar gini, kapan Rasulullah lahir, gitu kan? Kapan ibunya wafat, siapa kakeknya, itu juga penting. Itu dalam rangka kamu ulangan. Tapi sirah yang sekarang ini dalam rangka kamu menjiwai. Ya, Ustadz Firanda menulis, ulama-ulama lain menulis, Ustadz juga ngambil dari para ulama. Dalam rangka kita meneladani, ya, menjiwai, mengaplikasikan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hafal tahun berapa, Ustadz nggak akan nanya itu. Tapi Ustadz ingin terngiang-ngiang dalam sanubari kamu, hati kamu, ya, masuk melalui mata, telinga, dan lain-lain, masuk ke hati, dan dalam perilakunya, ya, terbentuk wujud, ya, akhlak Nabi, dan tidak akan rugi. Kenapa? Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada teladan yang baik, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Itu ayatnya sudah berlalu. Silakan dilihat kajian yang 1 dan 2 dan dicatat di rumah. Nanti Ustaz, nanti tunjukin ke Ustaz. Ya. Sekarang kita masuk yang keempat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini bab cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Gitu. Ustaz menulis, bukankah kita semua wajib mencintai Nabi SAW sebagaimana mestinya? Dan dimulai dengan pertanyaan bagian bab ini. Bagaimana mungkin seorang bisa benar-benar mencintai sosok yang sama sekali tidak ia kenal? Bagaimana dia mencintai seseorang tapi dia tak kenal? Tidak kenal namanya, tingkah lakunya. Biasanya orang yang mencintai itu ingin meniru orang yang dia cintai, baik makannya, cara berjalannya, cara bicaranya, begitu. Makanya dahulu ada orang-orang mencintai para penyanyi zaman Soekarno. Tahu nggak? Sebelum Soeharto, Soekarno. Di jauh tahun 60-an. Sehingga rambutnya gondrong-gondrong. Sempat ditangkap itu orang, anak muda yang punya rambut gondrong karena idolanya penyanyi-penyanyi barat, yang dicukur oleh polisi, ditangkap penjara. Begitu. Dan ini apa? Sikap orang mencintai. Juga sekarang banyak kan orang tergila-gila dengan pemain bola, ya, potongan rambutnya kayak dia, terus kaosnya, jersinya, jersey nomor dia, dan lain-lain. Ini idola-idola yang sebenarnya nggak boleh, apalagi orang itu orang kafir. Ya sekedar senang saja boleh, tapi kalau sudah tingkah lakunya, cara berjalannya, bergayanya, padahal dia orang kafir, tapi jago bola, itu nggak boleh ditiru. Hati-hati. Yang kita boleh meniru seluruhnya, bentuk rambutnya, cara berjalannya, cara tidur, hanya satu, yaitu
Rasulullah SAW. Begitu. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang Arab Badui bertanya tentang waktu terjadinya hari kiamat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tidak menjawab pertanyaan dan malah bertanya kembali. Jadi Badui itu orang-orang yang tinggal di gurun pasir, di padang pasir. Mereka nggak mau ke kota. Kita pernah punya muksinin tahu orang yang nyumbang masjid itu. Ya, di pondok itu orang Badui. Ya, Ustaz sempat ngobrol sama dia. Rahimahullah, telah meninggal. Dia bangun ke masjid. Dan dia cerita, saya ini orang Badui, saya tidak betah tinggal di kota lebih dari beberapa bulan. Sakit langsung. Jadi setiap liburan dia pulang ke daerahnya, dia mencium baunya kambing segar lagi. Tahu kan kambing? Nah itu. Kalau lama tidak mencium bau kambing, sakit dia. Itu orang Badui. Dan sekarang sudah banyak di YouTube cara hidup orang Badui. Dia batu di paha, sederhana, padahal punya mobil yang harganya 2,5 miliar, dibawa ke padang pasir, ya. Orang Badui kaya sekarang ini, tapi tidak pengen hidup seperti orang kaya modern sekarang. Dia tetap tradisinya. Merah kambing, jual kurma, jual pertanian dan lain-lain. Orang Badui ini bertanya tentang waktu terjadinya hari kiamat. Ya, Rasulullah tidak jawab. Jadi kadang-kala Rasulullah ada pertanyaan tidak langsung dijawab. Beliau SAW bertanya balik. Wa madza a'adattalaha? Wa madza a'adattalaha? Apa yang kamu persiapkan untuknya untuk hari kiamat itu? Orang Badui bertanya sesuai dengan apa yang di hatinya langsung keluar. Nggak dipikirin lagi. Kalau Umar, Abu Bakar, orang-orang yang orang kota, bangsawan, mereka kalau bertanya mikir, ini bikin marah Rasulullah. Tapi kalau orang Badui tidak. Ya, kapan hari kiamat? Wahai Rasulullah. Ya, itu sikap orang Badui. Coba yang tidur dibangunin. Oh nggak tidur, oke. Jangan sampai tidur ya, nanti ada pertanyaan yang tidur. Benar nggak tidur? Lalu Rasulullah bertanya balik, emang apa persiapan kamu? Ya, jadi Rasulullah guru terbaik. Coba ini buat guru-guru juga. Tidak selalu bertanya lalu dijawab langsung, kita mikirin. Ya tidak, ditanya apa persiapan kamu tentang hari kiamat. Si Arab Badui pun menjawab dengan polosnya. Ya, Arab Badui menjawab dengan polosnya. Kelebihan orang Badui itu polos, jujur, nggak pakai politik. Kalau bertanya ya itu aja pertanyaannya. Itu. Apa jawabnya? Ma'adatu laha min katsiri salati wala shaumi wala sadaqah walakin yahabbu Allah wa rasulah. Apa orang Badui jawab? Aku belumlah mempersiapkan sholat, puasa, ya, ataupun sedekah, ya, yang banyak untuk menghadapinya. Hanya saja saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Coba lihat kejujurannya. Orang Badui kadang-kadang memang bodoh tapi jujur. Jujurnya itu yang Rasulullah senang. Dan banyak kisah-kisah Badui nanti akan di hadis-hadis lain. Dan ini contoh kebaikan seorang Badui dan berhadapan langsung dengan guru terbaik di muka bumi ini yang pernah ada. Sejak awal manusia sampai akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita apa yang kamu siapkan? Aku tidak memperbanyak sholat, ya, saum, puasa, dan sedekah. Ini tiga amal yang insya Allah kalau orang ini mengerjakannya dengan iman masuk jannah. Siap menghadapi kiamat sugro yaitu kematian, siap menghadapi kiamat kubro yaitu kiamat besar. Mendengar jawaban aku mencintai Allah. Persiapanku adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat jawaban singkat.
nggak ngarang-ngarang, nggak mikir lama, langsung spontan. Ya. Lalu apa jawab Nabi? Nabi menjawab lagi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama yang kau cintai. Ini ta'in, ini penentuan dari Allah dan Rasulnya ini. Ya, engkau akan bersama yang kau cintai. Karena orang Badui mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka dijamin oleh Rasulullah engkau akan bersama dengan yang engkau cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi kita belajar sirah nabawiyah dalam rangka mencintai Rasulullah, bukan harus hafal tanggal lahirnya kapan, hijrah tahun berapa, itu juga perlu. Tapi untuk sekolahan, untuk kamu kerjakan ulangan, boleh itu tambahan. Tapi di sini Ustaz nggak akan menanya itu, ya. Kita lebih kepada penjiwaan. Kamu mulai sekarang, karena kamu tahunya baru sekarang, atau mungkin Anda sudah tahu, dijadikan Rasulullah itu kecintaan kamu nomor 1 setelah Allah. Pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga siapa? Ibumu, keempat ibumu, kelima ibumu, ya kan? 3 kali kan ibu, baru ayah. Pertama Allah, kedua Rasul, kedua ibumu dalam hadis, baru ayahmu. Itu dalam mengamalkan hadis, simple. Yang mulai sekarang kamu yang ada di benak hatimu, ya, apa saja yang dari Allah, yakin Al-Quran, cintai. Cinta artinya mencintai Allah, zatnya yang kita nggak tahu, sifat-sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan perbuatannya menciptakan alam, memberi rezeki, ya, dan kalamnya Al-Quran dan hadis, 2 wahyu. Itu kamu cintai. Kamu paham nggak paham, kamu cintai itu. Dan cinta modal paling besar dalam menggapai sesuatu. Kamu ingin berjumpa dengan Allah nanti di jannah dan melihat wajahnya, kamu cintai Allah. Kamu ingin duduk bermajlis di jannahnya, ya, bersama Rasulullah, kamu cintai Rasulullah. Dan kamu berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu maksudnya. Lalu dilanjutkan oleh Ustaz Firanda, subhanallah, dapatkah Anda menyadari betapa menggembirakannya pernyataan dari Rasulullah SAW di atas? Jika tidak, maka simaklah ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berikut. Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'da al-islam ma farihu bi hadzal hadits. Coba ulama, para sahabat saat itu kalau mendengar Quran yang membahagiakan, dia akan bergembira segembira-gembiranya. Sebagaimana Ka'ab bin Malik waktu taubatnya diterima, dia lepas bajunya, dia bilang, ya Rasulullah, aku akan infakkan seluruh kebunku. Tidak ditahan oleh Allah, tidak, sebagian saja. Dan orang yang memberitakan, wahai Ka'ab bin Malik, taubatmu diterima, yang ngasih tahu itu langsung dilepas jubahnya, dipakaikan. Begitu ya para sahabat Nabi dalam mensikapi ucapan ketentuan Nabi. Nah, sekarang ini Nabi menyatakan anta ma'an ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini kepada orang Badui. Yang bahagia siapa? Bukan orang Badui itu. Yang mendengar sahabat itu semua bahagia. Sehingga Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu, ya, berkata, setelah memeluk Islam tiada,
yang pernah membuat umat Islam lebih berbahagia daripada sabda Rasulullah SAW tersebut. Hendaknya kita setelah mendengar ini, alhamdulillah kita Islam, kita bahagia. Tapi lebih bahagia setelah Islam dan mendengar hadis ini. Karena hadis ini yang menjamin kalau adik-adik cinta kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mungkin sholatnya sederhana tapi benar ya, ditingkatkan terus. Saumnya sederhana tapi benar, terus sedekahnya sedikit ya, tapi ingin kalau banyak, bukan punya banyak ya, punya harta miliaran, sedekahnya cuma sepotong korma, nggak benar itu ya, bukan begitu. Maksudnya kemampuannya segitu, dia tidak mempersiapkan sholat yang bagus sekali, tapi dia sudah mendahului dengan kecintaan. Disinilah amal kalbu dinilai oleh Allah, hati dinilai. Walaupun perbuatannya sederhana, tapi hatinya cinta Allah dan Rasulnya. Ya inilah sirah. Beda kan, walaupun ada nggak membaca pembukaan 1, pembukaan 2 dan lain-lain, tapi langsung yang keempat nih. Silakan lihat di kajian sebelumnya. Jadi nyambung ini. Ini terus, insya Allah wallahualam sampai ada keluar 6 tahun ini belum selesai 6 kitab ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada bisa lihat itu. Dan sirah Nabawi yang kita baca ini baru saja menyentuh, ya, baru berapa lembar sudah banyak manfaat. Coba dibanding saudara kita yang lain, setahun sekali sudah gitu ujung-ujungnya makan, pulang sudah bekasnya nggak ada. Bahkan di antara mereka yang meninggalkan sholat dalam mempersiapkan panggung untuk peringatan. Ini bahaya ya. Bagaimana mereka cinta Rasulullah dengan cara meninggalkan sholat, musik-musik, untuk jalan. Sedih sekali kita dengan saudara-saudara kita seperti itu. Semoga mereka dapat hidayah. Dan adik-adik alhamdulillah bersyukur ya, Ustaz-Ustaz menjelaskan tentang Nabi kita yang kita cintai dalam rangka mengamalkan uswatun hasanah. Contoh bahasa Inggrisnya uswatun hasanah, role model ya, contoh yang prima, yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Nabi kita SAW. Nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah ya bergaul dengan keluarganya, dengan istri, anaknya, musuhnya, begitu. Jadi masih banyak sekali bentangan, mutiara dan berlian di hadapan adik-adik di dalam buku ini. Ya, dan si kami mempelajari sirah ini yang sahih ya, seperti adik-adik belajar surah dalam Al-Quran. Ya, kalau juga binas, kalau juga falak, dan lain-lain. Ini baru 33 menit sampai jam berapa? 11 ya? 5 menit lagi. Tapi jika ada pertanyaan silakan, sudah Ustaz lanjutkan. Ini baru 1,5 halaman. Ada pertanyaan nggak? Ada deh. Nggak ada. Ini tinggal 5 menit lagi sampai 40 menit ke 40. Baik, kita lanjutkan. Tadi ucapan Anas sangat mengagumkan. Setelah memeluk Islam, tiada yang pernah membuat umat Islam lebih berbahagia daripada sabda Rasulullah SAW tersebut, yaitu anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang kau cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Hati-hati mencintai ya, karena itu dihitung oleh Allah. Jangan lagi mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya melebihi Allah dan Rasulnya. Ya, main bola, bintang film, ya, drakor, apa itu, komik-komik, itu Jepang tuh yang sekarang Naruto, Naruto, iya, apa itu udah khayalan orang, kafir lagi, syirik lagi, penyembah matahari. Kamu puja-puja sampai rambutnya milik Naruto, ada lalu? Itu nggak boleh, saya nggak boleh. Kalau belum tahu nggak apa-apa.
dicat warna-warna, hati-hati. Ustadz itu kecil belum dapat bimbingan kayak gini. Ya dulu kecintaan Ustadz Batman, Superman, apalagi Spiderman dan lain-lain, Hulk dan lain. Ini nggak boleh. Kalau masih kecil sebagai bacaan silakan. Tapi kalau sudah ada contoh yang konkret, ya konkret itu artinya real, pernah hidup nih, Rasulullah pernah hidup begitu sempurna, bahkan dikagumi oleh, ya kalau ada dibaca sejarah, tokoh-tokoh besar dunia mengagumi Rasulullah SAW seperti Napoleon Bonaparte, Genghis Khan, Soekarno baca sejarah Nabi, ya mereka ini para pemimpin besar baca sejarah Nabi, tapi bukan untuk mengimaninya, mengambil teori berperangnya, strategi mengurus tentara dan lain-lain. Rasulullah ahli perang dan beraninya Rasulullah kalau perang bukan di belakang, di depan. Dan Rasulullah sangat adil dalam pembagian ghanimah. Ya begitu. Itu dicontoh oleh para pemimpin dunia walaupun mereka nggak beriman, nggak masuk Islam. Baik, kita tutup pembacaan buku ini walaupun cuma 1,5 halaman, tapi adik-adik bisa baca lagi atau lihat lagi di YouTube-nya nanti. Anas bin Malik kembali menuturkan, "Ana uhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum." Ya. Lihubbi iyahum wa lam a'mal bimisli a'mali. Coba dilihat Anas bin Malik yang tadi, setelah aku masuk Islam tidak ada yang lebih membahagiakanku daripada tanya jawabnya Rasulullah dengan orang Badui ini. Anta ma'aman ahbabta. Lalu dilanjutkan, dia bersaksi bahwa sungguh aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dengan kecintaan tersebut aku sangat berharap untuk dapat dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amal mereka. Coba bayangkan, ini Anas bin Malik, seorang sahabat yang amalannya, ilmu hadisnya dan lain-lain itu penuh keberkahan, tapi dia berharap, ya aku mencintai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, terus Umar, walaupun amalanku jauh, ya amalan Anas dibanding Nabi jauh, dibanding Abu Bakar apalagi, ya jauh juga. Pertama urutannya Rasul, Abu Bakar, Umar, ini kalimat. Anas tidak mampu meniru amalannya. Apalagi kita yang jauh, ya jauh dari tahun, tidak pernah melihat. Pasti kita lebih jauh lagi dari Nabi, dari Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Tapi kita mencintai mereka, kita berharap di jannah nanti bersama mereka. Demikian adik-adik, mudah-mudahan yang sedikit ini ada camkan, dibicarakan lagi sama ayah, sama bunda di rumah, ya kajian ini semampunya adik-adik sampaikan. Ayah, kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya walaupun amalan kita nggak sebagus para sahabat, tapi kita mencintai para sahabat. Dan semoga kita bersama para sahabat begitu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz tutup, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustaz dan keluarga dan semua yang ada di sini dan umat Islam seluruhnya. Dan ini yang pertama, jadi rutin ya, insyaallah. Pekan depan akhwat ya, di sini di atas. Kalau ini 2 pekan lagi dong. 2 pekan lagi kita jumpa insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.